Waktu itu memang kondisi keluarga kami memang secara ekonomi hancur. Sebenarnya sudah dari saya kecil sih gitu ya. Jadi saya sangat minder. Makanya saya tidak pernah berpikir kalau saya akan menjadi seorang Edward Chen gitu. Karena menyanyi itu bukan my power gitu, bukan sama sekali kekuatan saya. Tahun 2002 saya dipercayakan untuk bersolo karir. Album pertama saya Mandarin. Self-titled ya? Ya, self-titled Edward Chen. Ya udah. Prayer and worship, jadi Qing Pa Yu Chan Mei itu ada tulisan Mandarin. Wow. Nah, tapi banyak orang tidak tahu ini. Orang pikir saya pintar Mandarin. Padahal saya tidak bisa Mandarin. Saya nangis setiap kali pelayanan. Kan saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa di panggung. Karena aku kan bukan orang panggung. Tapi somehow Tuhan cuma ngomong, aku mau pakai kamu apa adanya. Ya Tuhan perlihatkan sampai hari ini 22 tahun. Dan Tuhan udah percayakan 27 album. Betul, sampai hari ini aku sadar betul tidak ada yang aku banggakan sih selain Tuhan Yesus. Karena serius nih, mau bilang suara banyak orang lebih jago. Shalom Kak Edward Chen. Shalom. Aduh, apa kabar? Thank you buat waktunya mampir-mampir ke Solusi. Thank you so much. Thank you banget. This is my second maybe ya. Oh ya? Ya, second time. Dan ini my second episode. Hari pertama. Tapi thank you banget udah di tengah kesibukannya mau mampir ke sini. Dan denger-denger sekarang banyak waktu di Sumba ya? Betul, semenjak pandemi. Ya. Waktu pandemi sekitar bulan November, saya dan keluarga, istri saya dan 2 anak saya, yang sekitar 4 tahun lalu berarti ya, itu aku dapat calling lah gitu ya. Impresi dalam hati calling itu Tuhan ngomong balik Sumba, doing project di sana dan bikin ministry. I see. Dan nggak lepas ya bahwa banyak orang tahu Kak Edward Chen ini seorang penyanyi rohani yang sudah memberkati banyak sekali orang. Tapi ternyata awal mula perjalanan iman dan karirnya dan pelayanannya ini dimulai dari satu musibah yang tidak disangka-sangka. Iya, betul. Main bola. Ya, betul. Ada tampang pemain bola? Kalau dulu ya mungkin kayak pemain-pemain Italia, rambutnya panjang kan ya. Itu umur berapa Kak waktu main bola itu? Ada musibah itu, cedera? Saya mulai suka main bola itu waktu SMA kelas 2, kelas 3. Dan itu betul-betul saya gila, tapi gila main bola lah gitu ya. Bahkan betul-betul dilatih pemain profesional begitu. Di Surabaya waktu saya kuliah tambah lagi gila main. Cuman waktu kejadian patah kaki itu waktu saya kembali ke Sumba. Karena orang tua saya kan di sana semua. Saya asal juga dari sana. I see, yeah. Makanya kenapa Tuhan taruh beban itu ketika sudah menjadi Edward Chen dan sebagainya. Tuhan mengingatkan lagi awalnya dari Sumba. Dan waktu itu memang kondisi keluarga kami memang secara ekonomi hancur. Sebenarnya sudah dari saya kecil sih gitu ya. Jadi saya sangat minder. Makanya saya tidak pernah berpikir kalau saya akan menjadi seorang Edward Chen gitu. Karena menyanyi itu bukan my power gitu, bukan sama sekali kekuatan saya. Jauh sekali. Saya cuma suka nyanyi aja. Tentu banyak pemirsa juga yang suka nyanyi, tapi kan tidak pernah berpikir jadi penyanyi. Ya sama seperti saya. Jadi malah saya lebih suka main bola, malah kepikir mau jadi pemain sepak bola dan sebagainya. Ya. Jadi waktu itu pulang ke Sumba karena kondisi ekonomi orang tua hancur. Sudah lama hancur sih sebenarnya, dan ini sudah semakin parah karena saya anak kedua dan saya lulus duluan dan saya lulus S1 teknik industri dan saya pulang bantu orang tua. Okay. Nah waktu bantu di sana lah main sepak bola lagi. Ada pertandingan kabupaten waktu itu Agustusan, biasa kan? Ya kan? Agustusan biasa kan dari kabupaten lawan kabupaten gitu. Nah saya terlibat di situ dan ya Tuhan berbicara lain. Saya di sliding tackle, jadi tulang kanan saya ini patah. Sampai lepas katanya. Lepas. Jadi V saya ini gini. Kan tuh ada 2 tulang ya, besar dan kecil. Nah itu patah dua-dua. Dan bisa dibayangin di sana waktu kejadian orang tua saya juga tidak punya uang untuk saya diterbangkan ke Jawa untuk operasi. Karena di sana waktu itu belum ada dokter operasi tulang. Sampai hari ini mungkin tidak ada juga, I don't know. Jadi karena tidak ada uang, jadi saya cuma dibungkus dengan batang pisang sama ikat pakai bambu gitu ya, tali rafia gitu, ikat
selama sebulan, dan tentu kaki saya tidak sembuh-sembuh, gitu ya, tambah bengkak, pendarahan dalam dan sebagainya. Tapi puji Tuhan sekali lagi, Tuhan gerakan keluarga jauh dari mami saya dari Surabaya. Dan itu setelah sebulan ya, tiap hari nangis, kakinya ditarik, lepas, tarik tiap hari, udah pokoknya nangis lah. Makanya waktu itu saya jujur saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kurang ajar. Maksudnya gini, kalau Tuhan bikin saya keseleo kan bisa harusnya. Tapi kenapa sampai patah? Bikin mengecewakan orang tua. Saya harusnya pulang dari Jawa ke Sumba untuk bantu orang tua, malah menyusahkan orang tua. Begitu kan? Kok Tuhan tega gitu? Waktu itu ya, saya berpikir seperti itu. Karena ya, bahkan membuat saya sengsara, nggak punya uang kan, untuk langsung diterbangkan ke Jawa. Jadi cuman pakai tradisional, tahan sakit begitu, aja tahan sakit, disiram-siram air tumbuhan. Kan orang kampung ya, gitu. Jadi gitu. Ya, tapi ya sekali lagi, segala sesuatu ketika kita belajar terus tahu diri, gitu, dalam artinya bersyukur Tuhan ingatin dan saya minta ampun juga sama Tuhan dan tetap saya bertahan di dalam iman saya tidak kecewa terus menerus dalam Tuhan. Sebulan kemudian ya itu ada keluarga jauh dari mami saya akhirnya membantu saya, suruh Edward berangkatlah ke Surabaya dan dia biayain operasi saya. Nah singkat cerita, sekalipun kaki kanan saya tidak panjang sama lagi karena sudah terlanjur sebulan tulang tumbuh kan, jadi cuman seberapa mungkin ditarik dan dipelat gitu. Nah selama di Surabaya itulah, dalam perawatan itu masih pakai pelat kan, di gips dan belajar jalan pakai tongkat 2. Saya cuma ditaruh di ruangan kantor, dibikin kayak kamar kecil. Nah waktu itu saya minta gitar karena memang mungkin talenta juga ya Tuhan kasih saya bisa main gitar gitu ya, tapi otodidak gitu ya, maksudnya itu betul-betul nature ya. Di Sumba mau belajar musik nggak mungkin, nggak ada les-lesan. Jadi saya waktu itu masih kecil cuma lihat gembala gereja pendeta main gitar, lalu saya lihat dan saya coba sendiri dan hearing saya cukup mungkin ya, karena itu talenta Tuhan kasih, saya bisa gitu. Dan waktu itu dalam keadaan tertidur, dalam keadaan di gips, baru selesai itu kan harus perawatan ya di Surabaya. Jadi saya tidak bisa balik lagi ke Sumba. Orang tua saya bilang ya sudah kamu di Surabaya untuk penyembuhan. Dan disitulah, di tempat tidur itulah saya mulai nulis lagu, nyanyi sendiri, worship, dengar radio rohani, tumpang tangan sendiri, biasalah ya gitu ya. Cinta mula-mula muncul. Nah karena saya lulusan Surabaya juga, teman-teman dengar, oh Edward Chan ada kembali ke Surabaya karena kecelakaan. Mereka datang jenguk. Nah waktu mereka jenguk, kita nyanyi bareng, nyembah bareng. Akhirnya nyanyi lagu saya. Itu. Jadi mereka nyanyi, nyembah. Lagu-lagu kamu bagus juga ya. Akhirnya bikinlah grup. Lalu ada majelis gereja di Surabaya waktu itu yang dengar, lagu-lagu kamu bagus, kenapa nggak mau rekaman? Ya, singkat cerita rekaman. Akhirnya tahun 2002 saya dipercayakan untuk bersolo karir, untuk keluarkan album perdana, album Desire, solo. Kalau nggak salah ya? Bukan. Itu album Indonesia pertama, tapi album kan saya namanya Edward Chan, jadi saya Mandarin. Oh, jadi album pertama saya Mandarin, self-titled 2002. Ya? Ya, self-titled Edward Chan. Ya udah, prayer and worship. Jadi Ching Pa Yu Chan Mei itu ada tulisan Mandarin. Nah, tapi banyak orang tidak tahu ini. Orang pikir saya pintar Mandarin. Padahal saya tidak bisa Mandarin. Jadi waktu rekaman gimana? Cuman ngafalin aja perkata gitu? Waktu kuliah, saya selalu kan diajak teman-teman saya karaoke. Saya memang suka nyanyi lagu Mandarin. Zaman-zaman saya kayak Aaron Kwok, Andy Lau gitu kan. Saya bisa nyanyi Mandarin, lafal saya bisa. Tapi saya tidak mengerti sebenarnya secara benar gitu ya. Cuman saya bisa lafalnya. Nah, waktu saya dapat impresi untuk bikin album, itu sekali lagi Tuhan taruh lagi beban di hati saya untuk berkarya dalam bahasa Mandarin. Kan zaman itu kan 2000-an itu kan lagi zaman praise and worship, ya kan? Gerakanlah kekuatan apa pokoknya lagi PW lah, lagi booming PW gitu. Nah, ya seharusnya saya kan orang Indonesia. Kalau istilahnya album mau laku, mau laris, pasti bikin album Berbahasa Indonesia, betul. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya pikir ini bukan bagian saya. Saya cuma dipercayakan rekaman, punya album, ya udah selesai. Dan juga ditaruh beban Mandarin, bukan native language saya. Kamu bisa kira-kira pada itu, kalau kamu diberikan kesempatan rekaman album pertama, pasti kamu harus melakukan yang terbaik dong. Betul, yang kamu bisa, ya kan? Yang kamu mampu. Betul. Nah kalau saya terbalik,
bahasa yang tidak saya kuasain menjadi album perdana. Karena seorang penyanyi kan taruhannya album pertama, betul kan? Iya. Kalau albumnya sukses, terkenal. Kalau tidak sukses, ya selesai loh. Iya kan? Nah, saya melakukan yang tidak di pikiran manusia memang waktu itu. Tapi itulah kerja Tuhan selalu. Dan saya percaya itu. Saya tahu semua yang kita baca di Alkitab, selalu Tuhan begitu kan. Cara bekerja dia itu tidak seperti cara bekerja manusia berpikir. Amin. Ya. Nah, waktu itu saya cuma tahu motivasi saya bukan mau jadi penyanyi. Saya cuma mau berkarya yang Tuhan taruh itu. Ya udah, that's it. Dan puji Tuhan waktu itu saya sudah bekerja profesional. Masih pakai tongkat itu saya bekerja. Gitu. Karena sekali lagi saya bilang, saya dari background yang tidak ada uang, orang tua. Jadi, ya apalagi mau jadi penyanyi rohani. Waktu itu kan tidak populer banget lah ya. Rohani lagi, Mandarin lagi. Kalau sekuler sih masih oke, gitu kan. Jadi, ya itu cuman berkarya. Saya pikir yang Tuhan taruh itu udah. Makanya album pertama itu, Mandarin, ditolak perusahaan rekaman waktu itu sebenarnya. Saya nggak usah sebutin semua perusahaan rekaman yang kamu apa sih tahu. Semua tolak. Semua tolak. Dengar, Edward Chen siapa? Kalau saya worship leader gereja besar, kalau saya keluar album minimal orang gereja bisa beli. Betul. Karena saya worship leader. Saya tidak pernah berhubungan di dunia praise and worship sebelumnya. Jadi satu-satunya penyanyi rohani hari ini yang tidak punya background menyanyi, cuman saya mungkin. Seriously, saya tidak terima. Jadi distributor rekaman kan bingung, ini siapa Edward Chen nyanyi rohani Mandarin lagi? Siapa yang mau dengar? Zaman itu saya ingat banget penyanyi rohani Mandarin itu orang tua semua. Karena lagu rohani Mandarin selalu identik lagu orang tua. Betul. Saat itu memang cuman saya anak muda yang mengeluarkan album Mandarin rohani. Nah, konsepnya anak muda karena saya masih muda kan. Yeah. Tuhan juga kasih hikmat tentunya. Jadi saya bikin sangat pop, sangat anak muda, tapi mellow ya, slow ya gitu ya. Lagu-lagu penyembahan keluar, tapi ditolak. Tapi ada satu perusahaan rekaman yang akhirnya awalnya tolak, dia bilang sudah deh saya coba. Jadi sempat ditolak awalnya itu ya? Tolak semua. Kalau saya sebutin pasti tahu semua. Akhirnya dia buat keputusan terpaksa buat aja menerima. Ya terpaksa, daripada kasihan udah jadi masternya. Iya. Jadi cuma diambil, dicetak cuman awal cetakan biasa 3.000 kaset waktu itu, zaman kaset. Mungkin pemirsa nggak tahu itu kaset itu apa kalau anak muda zaman sekarang ya. Jadi waktu itu kaset dan CD tentunya. CD baru mulai juga. Nah, tapi waktu itu dicetak di kaset. Wah, tapi Tuhan luar biasa. Tanpa promosi, album itu jadi booming sekali. Saya juga shock, perusahaan rekaman shock, semua shock. Gila Edward Chen, penjualannya langsung puluhan ribu kopi langsung, wah langsung saya juga kaget. Ada yang bilang Edward Chen dari Hong Kong, Taiwan, karena cuma lihat cover gitu kan. Padahal aku orang katanya Indonesia kok bagus banget gitu kan. Album saya kan Mandarin dan ada Indonesianya kan. Iya, campur biasa lagunya. Campur, betul. Ya. Mereka pikir ini kok Indonesia bagus, padahal aku orang kampung. Maksudnya, tapi mulai dari situ, 8 bulan kemudian album kedua dan terus, dan saya bilang Tuhan, saya bingung waktu itu. Waktu album itu jadi dan langsung booming, pelayanan langsung banyak, diundang ke luar negeri dan sebagainya. Saya nangis setiap kali pelayanan, kan saya bilang Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa di panggung, karena aku kan bukan orang panggung. Tapi somehow Tuhan cuman ngomong, aku mau pakai kamu apa adanya. Ya Tuhan perlihatkan sampai hari ini 22 tahun dan Tuhan udah percayakan 27 album. Wow. Aku sampai kaget. Ya maksudnya dari tidak pernah berpikir ya gitu. Album itu every 8 months doang. Album pertama 8 months, album kedua itu begitu karena saking larisnya, saking perusahaan rekaman, saking pokoknya Edward Chen keluar apa laku dah. Wow. Pasti itu. Iya karena begitu. Waduh, bikin album di pop juga ada Mandarin Chinese gitu ya. Mandarin tapi yang berbicara tentang cinta, karena saya punya kerinduan. Karena saya pikir selama Tuhan pakai saya akan berkarya apa yang maunya Tuhan, ngomong apa saya lakukan itu. Dari segi lagu, saya bukan penulis lagu, tapi sometimes Tuhan taruh ngomong ini ya saya lakukan ngomong itu. Dan ya jadi betul-betul saya tidak pernah mikir. Tapi dengan saya jadi Edward Chen, itu ada begitu banyak maksud yang Tuhan taruh sebenarnya. Tuhan, yang pertama pasti Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja. Amin. Betul? Ya. Bukan dari background, bukan dari siapa-siapa. Kedua, tentu Tuhan mau rubah keluarga saya, hidup tentu. Saya jadi pikir kalau saya tidak jadi Edward Chen, saya tidak bisa bantu orang tua saya, adik-adik saya sekolah dan sebagainya. Dari segi finansial ya. Lalu yang ketiga dari segi jangkauan preaching lewat lagu.
message Mandarin, siapa yang mau dengar. Tapi justru lewat Indonesia bisa jadi berkat buat di Taiwan, di luar, di China. Ya bahkan saya sempat rekaman di sana. Waktu album keberapa saya tahun 2013 saya rekaman di Taiwan. Karena ternyata lagu saya sebelumnya mereka bawa dari Indonesia. Dan mereka rindu, Edward, salah satu label rekaman di sana. Edward, kamu harus launching di sini. Rekaman baru, jadi rekaman di Taiwan. Saya sampai 2 minggu lebih saya di sana. Dan rilis album di sana. Dan saya bilang, wow. Bahkan waktu pelayanan sampai ke China, betul-betul gereja China, itu ribuan orang datang gitu. Dan mereka kaget waktu saya, kalau kesaksian patah-patah. Karena saya tidak bisa Mandarin. Tapi saya learning by doing. Semenjak saya dikenal dan saya malu kan kalau diajak ngomong Mandarin, saya tidak bisa saat itu. Jadi akhirnya saya berhenti, sempat off rekaman, saya berhenti pelayanan, saya ke Beijing sekolah. Untuk belajar bahasa Mandarin itu ya? 2 tahun, 1,5 tahun setelah keluar debut album itu. Karena frustasi kan, diajak ngomong Mandarin nggak bisa. Kok jadinya bisa tapi? Iya, tapi kalau nyanyi kok hebat banget gitu. Nah akhirnya saya stop rekaman, saya sekolah. Nah tapi dengan habis sekolah itu ternyata Tuhan bawa gitu, makanya sampai melayani. Dan banyak orang China, waktu saya di China di Guangzhou, saya bawa band, saya konser 3 hari di sana. Dan tiap malam itu tuh betul-betul saya nggak pernah mikir. Setiap malam 20 orang naik. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Kan saya jarang kalau nyanyi, saya jarang altar call. Tapi saat itu saya tidak tahu kenapa. Tuhan gerakan. Abis lagu terakhir saya nyembah, saya bilang saya mau altar call siapa nih. Padahal ada pendetanya, tapi saya tidak tahu, I don't know why. Altar call, mereka maju dan terima Tuhan. Wow. Langsung jemaat. Setelah acara jemaat, mereka tanda tangan, CD, belikan gitu kan, foto-foto. Lalu mereka nangis, mereka sambil nangis, mereka bilang, Edward, ternyata Mandarin kamu kalau ngomong jelek sekali ya. Sambil mereka menangis, saya pikir mereka frustasi. Tapi mereka menangis bukan itu, mereka bersyukur. Mereka bilang, tapi kok bisa? Kalau kamu bisa seperti hari ini, lagu kamu jadi berkat buat kami di sini. Padahal kamu orang Indonesia yang Mandarinnya tidak bisa, tidak pinter. Tapi kok punya hati sampai mau memberkati bahasa kami. Gitu. Dan kami lihat betul Tuhan ada. Tuhan hidup dalam nyanyianmu, dalam penyembahanmu waktu gitu. Dan saya cuma nangis, saya bilang, iya puji Tuhan. Karena kalau saya pikir-pikir ya, kalau saya pintar nyanyi, Mandarin saya jago. Percaya deh, tidak ada tangan Tuhan di situ. Betul kan? Pasti orang akan bilang, oh Edward Chan udah ganteng, suara lembut, pintar nyanyi, Mandarin jago. Pasti ngomongnya ke aku. Tapi mereka melihat dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Dan itu nyata. Aku udah bisa Mandarin, tapi Tuhan bisa pakai sampai di level ini. Kan kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu. Dan justru saya bilang, that's right, that's true. Saya bilang, memang Tuhan berkarya. Kalau bukan Tuhan, aku udah ada hari ini, nggak ada. Nggak ada. Bisa kita lihat ya bahwa bahkan tadi Kak Edward udah sempat bilang ya, kalau penyanyi mau debut album perdana pasti menyediakan yang terbaik. Tapi Kak Edward ini memilih bahasa yang bukan native dalam kelemahan aku. Dalam kelemahannya justru ini membuat kita, dan saya yakin ya Kak Edward juga tidak bisa bermegah pada diri Kak Edward. Tapi selalu bermegah kepada Tuhan yang memberi penyertaan dan pertolongan, memakai Kak Edward dengan luar biasa. Betul. Sampai hari ini aku sadar betul, tidak ada yang aku banggakan sih selain Tuhan Yesus. Karena seriously, mau bilang suara, banyak orang lebih jago. Lagu, aku bukan penulis lagu, tapi lagu-lagu Tuhan pakai. Even sederhana. Apalagi, apa yang mau di ngomongin gitu. Apalagi dibanggakan. Apalagi enggak bisa. Dan Tuhan selalu ingatin itu. Makanya salah satu juga yang selalu kuandalkan, lagu aku tulis itu sampai hari ini jadi mengingat aku bahwa memang hanya Tuhan yang kita bisa andalkan. Gitu. Amin. Ya. Wow. Ya, betul. Ya, begitulah. Tapi dari cerita ini benar-benar luar biasa ya. Kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan di tengah orang itu tidak sadar. Maksudnya orang itu merasa dia lemah, tidak mampu, ada keterbatasan, tapi Tuhan bisa pakai buat memberkati banyak orang. Betul. Ada satu kalau sering orang tanya gitu, kok bisa? Saya cuma bilang ya itu saya bikin TKP. Biasa, kuat gitu ya. T itu temukan. K kembangkan. P pakai. Jadi ya itu, sekalipun tidak ada orang lihat, tidak ada orang. Karena penyembahan itu kan bukan justru, saya sangat percaya Tuhan mungkin izinkan saya menjadi seorang Edward Chan itu bukan karena saya hebat dalam penyembahan
setelah jadi Edward Chen saya hebat, bukan. Saya sangat percaya Tuhan izinkan saya bisa jadi Edward Chen karena mungkin Tuhan memang melihat sebelum saya menjadi Edward Chen. Ketika dalam masalah, orang tua susah, bahkan saya kuliah di kuliah yang cukup berada di Surabaya. Ya, Petra itu kan salah satu universitas yang besar, ya. Orang mid high lah. Betul. Saya dari kalangan bawah. Even motor aja enggak punya. Jadi saya ke kuliah itu jalan kaki. Saya sangat minder. Tapi saya tidak pernah marah sama Tuhan dan saya bersyukur. Saya selalu belajar bersyukur. Mungkin itu yang Tuhan lihat ya. Ya, dalam keadaan saya patah kaki, saya tetap bertahan, saya tidak komplain, hidup saya jaga baik-baik gitu. Itu yang mungkin orang tidak tahu. Tapi saya percaya kenapa Tuhan izinkan. Apalagi motivasi saya bukan penyanyi. Makanya saya tidak pernah merasa saya jago hari ini. Karena memang motivasi. Dan Tuhan ambil kapanpun saya siap. Karena memang saya bukan penyanyi. Saya bukan kepingin jadi artis atau dikenal begini ya. Sangat jauh. Saya betul-betul kagok. Tapi ya, tapi ada begitu banyak penyanyi bilang, Edward, kamu ini favor. Betul, God's favor. Nah, saya pergunakan baik-baik posisi ini. Dan hari-hari ini banyak juga anak muda yang muncul. Selalu saya ingatin, ya kalian harus betul-betul jaga motivasi dari awal gitu. Ya. Wow. Ya. Bisa kita lihat bahwa itu adalah menemukan pengharapan dan kebaikan Tuhan di dalam kegelapan yang sedang dilewati ya. Bahwa melalui kejadian yang mungkin tidak diharapkan gitu, Tuhan bekerja. Dan bahkan menjadi berkat, memberikan berkatnya lewat karya-karya Kak Edward, bahkan sampai ke luar negeri. Itu awesome. Ya. Dan ini pasti sudah banyak yang tanya tentang hal ini. Lagu yang spesial buat Kak Edward yang selama ini Kak Edward tulis, yang punya background story yang cukup spesial, menempati tempat yang spesial di hati. Pasti banyak. Salah satu boleh cerita gitu, atau mungkin yang belum banyak diceritakan sehingga sahabat Solusi bisa terberkati lewat ceritanya. Setiap musim, setiap keluar album pasti ada lagu-lagu yang Tuhan taruh. Ya kayak Tuhan tak pernah gagal, Hatiku Percaya, itu juga saya sudah sharing, ada behind the story. Yang terakhir Jangan Pernah Menyerah, ya, yang jadi viral lagu itu, bahkan jadi berkat buat saudara kita Muslim, bahkan ya hampir semua agama mereka sangat diberkati dengan lagu itu. Itu terbukti di YouTube saya. Mereka komen itu hampir mungkin 70% itu bukan orang Kristen. Mendapat kekuatan Muslim, ya mereka bilang saya Muslim, saya ini Hindu, saya Buddha, tapi jadi kekuatan. Mereka hampir mau menyerah, mereka mau bunuh diri dan sebagainya, tapi mereka dikuatkan dengan lagu yang Tuhan tak pernah janji, gitu kan. Lalu kalau mau bilang spesial sekali, hampir semua spesial sih, karena jujur saya kalau nulis lagu itu saya nggak bisa nulis langsung, bisa, tapi kayak kesannya kayak rekayasa gitu. Saya setiap kali nulis lagu itu kalau mengalir dan paling cuma 2-3 minutes jadi lagu itu, dari melodi dan liriknya langsung jadi. Itu I don't know why somehow lagu itu betul-betul speak. Dan semua lagu-lagu itu tuh cepat. Tuhan Tak Pernah Gagal, viral. Kan maksudnya jadi berkat, Hatiku Percaya. Itu cepat sekali, Jangan Pernah Menyerah cepat. Ya kayak gitu-gitu. Dan itu ya tentu pengalaman yang selalu kuandalkan. Itu betul-betul tentu ada firman Tuhan di situ, tentu firman Tuhan, dan saya gabung dengan pengalaman iman saya bersama Tuhan. Belum lagi, tapi yang jujur secara karir, karir sebagai penyanyi gitu ya, penyanyi, worship leader, apapun itu yang mereka katakan, yang membekas di hati saya tentu adalah ketika saya berduet, Tuhan izinkan dengan Don Moen. Wow. Yes. Lagu apa itu, Kak? I Need You. Itu Kak Edward yang ciptain lagunya? Betul. Can you imagine, lagu yang saya tulis, saya tidak pintar Inggris. Tapi somehow itu lagu saya cipta Inggris dan Tuhan perlihatkan seorang Don Moen. Dan betul, tidak kebetulan, saya ingat banget ketika saya lagi susah kuliah dulu. Saya sampai lagi susah loh, uang makan aja susah, dapat kiriman sometimes telat dari orang tua, itu saya tabung dikit-dikit, saya beli kasetnya Don Moen waktu itu, saya ingat banget yang hitam. Ada I just wanna be where you are. Wah, ada dengan banyak lagi ya lagu-lagu lainnya.
itu tiap hari saya putar. Dan somehow 2015 saya dapat kesempatan by God's favor bisa berdua dengan dia, dan wow, di album saya, dan nyanyi lagu yang saya tulis lagi. Sampai saya waktu ngomong mau duet, saya bilang, Don, kalau ada lirik yang salah dirubah juga enggak apa-apa. Oh yeah, it's all perfect, I'm blessed, let's do it. Wow. Dan saya tidak punya koneksi, saya bukan punya gereja, ya kan? Kadang-kadang pikir, who am I ya? Tapi sekali lagi, aduh, pokoknya hidup saya ini hidup karena God's favor doang sih. Amin. Serius. Hidup kita semua sebenarnya. Iya. Betul hidup kita, betul. Tapi favor itu mungkin berbicara tentang panggilan dan pilihan ya, mungkin ya. Semua Tuhan sayang, tapi ada beberapa. Saya percaya itu karena memang di firman Tuhan pun berbicara seperti itu. Tapi bagi orang yang tidak dapat, artinya special treatment, itu jangan putus asa, jangan kecil hati. Karena pada dasarnya kita semua kan memang sudah tidak layak sih sebenarnya, betul kan? Betul. Jadi tidak bisa saya bilang, oh Pak Tudu kok lebih hebat dari gua, atau Edward kok lebih dipakai Tuhan dari saya. Tidak bisa ngomong begitu. Kita bisa mengenal Tuhan itu sudah favor. Betul. Itu sudah favor. Setuju. Dapat keselamatan itu sudah favor. Iya, setuju Kak. Because kita tidak layak gitu. Iya. Ya kan? Tapi dalam perjalanan iman itu ada Tuhan pakai, ada Tuhan pakai lebih, itu tanggung jawab yang besar juga. Berarti jangan salah, jangan lihat enaknya. Tanggung jawab yang kita tanggung itu juga besar. Betul. Bagaimana kita harus belajar berkorban, melepaskan semua kenyamanan, menahan ego, itu kan juga proses ya. Dan tidak semua orang dapat. Ada juga yang dikasih besar tiba-tiba jatuh, betul kan? Tapi ada juga yang biasa-biasa aja Tuhan pakai bisa everlasting, longgar, bertahan. Berarti ya semua itu favor gitu. Ya bersyukur Tuhan izinkan saya bisa mendapatkan ini, dan saya tahu betul tuh bahwa betul itu another favor ya gitu, dan itu mengingatkan saya lagi bahwa ya sekali Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan sangat apa ya? Ya, he's everything deh. Kalau buat aku ya, dia luar biasa. Dia, ya, maksudnya Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku bisa terus berjalan gitu. Kayak contoh ketika saya kembali ke Sumba, saya tidak pernah berpikir masa saya hilang atau saya kehilangan momen. No. Bahkan kami berjuang tidak mudah loh di Sumba. Sekali lagi banyak itu teman-teman saya bilang, kamu gila ya. Kamu melepaskan. Padahal saya di Jakarta I'm fine. Dan waktu di Sumba pun jujur memang waktu masuk tahun kedua saya mau menyerah. Karena apa yang saya pikir itu semua saya harus jual ya. Kamu bisa bayangin, jual aset saya, even sekarang saya tidak punya mobil loh. Karena dipakai untuk semuanya, semuanya. Padahal posisi saya di Jakarta tuh fine. Tapi ya saya tidak tahu. Yang penting saya fulfill, betul, memenuhi panggilan Tuhan. Di kehidupan pelayanan tentu banyak sekali tantangan. Tantangan terbesar apa sih yang pernah dihadapi gitu? Musik dan bernyanyi. Iya, pelayanan musiknya Kak Edward ini. Tantangan terbesar yang kadang membuat pengen menyerah, tapi lalu Tuhan menyatakan kembali bahwa inilah panggilanmu, ayo berjalan kembali gitu. Tantangan terbesar sekali buat saya sih tidak ada. Justru memang pelayanan itu kan kehormatan ya. Wah. Begitu kan, kehormatan ya. Jadi ya jalanin aja, tidak ada yang beban gitu, tidak ada yang berat sekali gitu, tidak ada sih. Ya paling capek aja gitu, paling kalau secara kalau capek fisik kita semua betul, alamin. Cuman kan itulah joy of melayani ya, sukacita dalam melayani. Tapi lihat orang menangis diberkati, itu ada sukacita besar sekali ya. Itu sih. Sekarang masih dengerin lagu rohani nggak sih? Maksudnya, di lagu rohani dari teman-teman yang lain gitu. Ikutin nggak perkembangannya? Ya jujur sih kurang ya. Iya. Kurang. Saya ya mungkin karena kalau pelayanan pergi kan membawa lagu sendiri ya. Betul. Pasti kan gitu. Memang saya paling susah nih kalau disuruh nyanyi lagu orang, karena memang saya jarang sekali. Karena memang nulis lagu sendiri juga. Apalagi kalau puji Tuhan zaman sekarang kan kalau nyanyi lagu orang malah lebih bahaya kan, iya, gitu betul, kan. Betul. Apalagi di montage dan sebagainya. Tapi dari awal memang saya jarang sekali nyanyi, karena memang kan punya lagu sendiri, punya album sendiri.
Tapi kalau untuk dengar saya dengar lagu-lagu bule, lagu-lagu barat gitu ya, sometimes lagu Indonesia yang tiba-tiba ada orang dengar gitu saya dengar, ya familiar ketika scrolling sosial media. Ya dengar tapi maksudnya tidak terlalu intuit gitu. Iya, tidak terlalu intuit. Ada nggak sih keresahan atau mungkin tanggapan lagu-lagu yang baru? Tapi kalau udah dijawab bahwa memang sekarang tidak terlalu mengikuti, sebenarnya agak susah juga kalau ditanya apa keresahan dan tanggapannya akan musik rohani sekarang. Yang bule aja deh, yang bule. Bule juga jarang juga sebenarnya. Jarang juga sebenarnya. Saya tuh sangat memilah juga, memilih gitu lagu-lagu yang saya dengar gitu ya. Tapi kalau mau ditanya tentang keresahan lagu-lagu atau sekarang, tanggapan gitu. Ya untuk lagu-lagu sih buat saya sih sampai sekarang masih aman lah ya. Masih aman ya gitu. Dan lebih mudah orang memang untuk merilis, mengungkapkan, apalagi udah zaman sosial media digital. Tapi memang harus diperhati-hati isi gitu. Dan juga tentu dari semuanya itu sekali lagi yang perlu hati-hati adalah motivasi hati. Betul. Saya tidak bisa menjudge, tapi ini bukan menjudge, tapi ini masukan lah gitu untuk mengingatkan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang salah, hati-hati. Kita yang nanti jangan sampai kita kecewa terhadap Tuhan ketika ada hal-hal sesuatu yang terjadi yang di luar kita pikirin gitu. Ini saya ngomong gini kan contohnya kan gini, karena sometimes kita perlu mempersiapkan kerohanian kita dulu. Ngerti maksud tadi saya bilang, motivasi itu kan semua dari hati ya. Tujuan kita rilis, tujuan kita menyanyi, tujuan kita menjadi sesuatu, event pendeta atau apa itu apa tujuannya dulu, ya kan? Itu harus betul-betul mengerti gitu. Kalau tidak mengerti, kelihatannya sukses, tapi bisa menjebak diri sendiri. Kedepannya nanti. Betul, bisa merusak diri sendiri dengan fame, dengan power, dengan money. Itu bisa gitu karena dari awalnya tidak dijaga, dipersiapkan dengan baik gitu. Kan sekarang cepat sekali orang mau terkenal, cepat sekali. Gampang sekali, produksi sendiri. Betul, produksi sendiri, cepat sekali. Rilis sendiri, promosi sendiri gitu. Cari uang juga lebih gampang sebenarnya kan dengan sosial media gitu. Jadi fasilitas ini bisa menjebak diri sendiri kalau kita tidak persiapkan dengan baik. Tapi ini dunia ya. Semua dunia dituntut untuk cepat dan semua bisa jadi lebih gampang instan. Nah makanya apakah kerohanian kita juga bisa cepat seperti itu? Kalau bisa sih itu okay. Kalau enggak ketinggalan, rohani ketinggalan terus. Tapi kalau memang ditilik ke hati manusia yang terdalam ya, memang tidak ada sebenarnya motivasi yang baik. Kalau ada yang baik pun itu datangnya dari Tuhan. Semua yang baik datangnya dari Bapa segala terang. Dan saya percaya kalau kita punya motivasi yang baik itu juga karena kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Betul sekali Pak Dulu. Selain dikenal sebagai penyanyi rohani, berarti sekarang Kak Edward Chen ini mungkin banyak yang belum tahu ternyata beliau sekarang punya ministry di Sumba. Boleh cerita sedikit nggak Kak? Oke, boleh. Karena aku yakin sih banyak sahabat solusi yang belum dengar tentang ministry Kak Edward di Sumba. Betul. Jadi di sana tentu kan banyak waktu saya tinggal di sana itu waktu kami pindah November itu ya cukup cukup 180 derajat lah gitu ya. Aku meninggalkan kenyamanan semua. Maksudnya aku di Jakarta kan semua cukup nyaman gitu ya, melayani dan sebagainya. Tetap juga ministry anyway gitu. Cuman Tuhan mungkin mau ministriku tuh lebih lagi, ada yang lebih lagi gitu. Dan itu butuh perjuangan, memang butuh iman, butuh pengorbanan. Dan saya meninggalkan semua kenyamanan. Saya bersama istri bahkan kami tinggal di tenda. Cuma 3x4 tenda, betul-betul tenda, bukan glamping ya. Benar-benar only tenda biasa selama hampir 1 tahun. Di lokasi itu tidak ada listrik, tidak ada air, gitu. Kami bahkan cuma hidup setiap hari itu awal-awal itu dengan waktu sambil bor air ya. Itu kami cuma hidup dengan 4 galon air untuk mandi, untuk masak, untuk cuci baju gitu ya. Pokoknya drastis dan
ya cukup berat sebenarnya. Tapi sekali lagi karena itu calling yang Tuhan kasih, tentu Tuhan berikan aku, bersyukur aku diberikan kekuatan. Bukan aku. Kalau aku pikir lagi udah enggak mungkin. Udah pasti kabur ya pulang. Udah pasti kabur, udah pasti kabur. Tapi iya. karena ada kekuatan Tuhan dan melihat di sana kenapa bahkan saya harus tarik listrik, kan tidak ada listrik dan belum pernah ada orang yang tinggal di situ, kan di hutan. Jadi ya infrastruktur saya harus tarik sendiri dengan my own source gitu ya, resources gitu ya, dengan tabungan saya semua yang selama ini 20 tahun Tuhan pakai gitu Tuhan pakai Edward Chen menjadi Edward Chen lah gitu. Ya semua itu aku gelontorkan di sana semua. Dan ketika tinggal di situ saya melihat ternyata memang banyak orang Sumba, anak-anak terutama anak-anak kecil, mereka sangat terbelakang dalam hal pendidikan dan gizi. Disitulah waktu tinggal di situ, karena saya bersosialisasi dengan komunitas di sana, saya orang-orang desa di sana, jadi anak-anak kecil saya lihat akhirnya Tuhan taruh oleh kerinduan itu untuk bikin learning center, namanya Umarato Learning Center, dan puji Tuhan baru Juli ini kita buka, Juli tahun lalu. Baru mulai Juli tahun lalu, berarti hampir setahun. Hampir setahun. Dan Tuhan udah percayakan 35 anak. Anak yang Tuhan percayakan untuk kita didik, kita secara gratis ya, ini gratis, betul-betul gratis. Setiap hari kasih minum susu mereka kan supaya menambah gizi mereka dan pelajaran juga tentunya gitu. Sangat kalau yang ada follow Instagram saya pasti sudah cukup tahu ya, karena beberapa saya posting di situ sangat-sangat menyedihkan. Makanya Tuhan gerakan hati kami, saya dan khususnya istri, bahkan saya istri dan 2 anak saya ngajar gitu awalnya. Kami ngajar mungkin sekitar 4-5 bulan pertama kita ngajar. Dan sekarang karena saya ada pelayanan lagi gitu, somehow udah tahu pelayanan cukup padat, jadi saya belum balik lagi. Tapi saya sudah rekrut teacher gitu, ada juga volunteer dan teacher, ada yang teacher yang full timer. Jadi ya puji Tuhan tiap minggu kita discussion apa yang ada. Ya, dan puji Tuhan perkembangannya cukup drastis. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Inilah maksudnya Tuhan panggil dan Tuhan beri kekuatan dan penyertaannya ya, sehingga di tengah mungkin awalnya nggak ada listrik, nggak ada air, tapi bisa bertahan di situ untuk melayani orang-orang di dalam sana. Betul. Bahkan ketika listrik itu saya tarik, karena PLN kan tidak mungkin masuk ya, karena kan tidak ada banyak manusia, pasti secara bisnis rugi kan, makanya. Tapi saya tetap usahakan narik dengan biaya sendiri, bahkan beli polnya, kabelnya, tiangnya semua. Dan ya puji Tuhan, bersyukur dari dulu tuh tidak ada listrik di situ. Nah sekarang besokannya ketika saya pasang, besokannya langsung ada kabel, orang desa di situ narik dari tempat saya, dan akhirnya jadi nyala lampu, mereka bisa cas HP, mereka bisa melakukan aktivitas dan lainnya dengan listrik gitu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, lihat itu, hanya pelayanan itu bukan kayak kamu dulu pelayanan di panggung gitu, tapi dimanapun berada kita bisa jadi terang, jadi impact gitu. Dan saya melihat wow ya luar biasa. Memang orang 3 tahun ini makanya saya banyak menghilang, YouTube saya kurang produktif, single lagu juga kurang produktif, karena saya lebih banyak terjun langsung kepada orang yang di sana gitu. Dan memang saya menghilang karena saya di Sumba begitu. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, tapi ada begitu banyak hal yang Tuhan taruh sebenarnya, dan bersyukur luar biasa responnya gitu. I'm blessed with the story. Aduh, thank you so much. Kita semua doakan ya sahabat Solusi supaya pelayanan di Sumba ini bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin belum terjangkau di sana. Betul. Saya ajak ya, saya imbau buat sahabat Solusi untuk mendoakan pelayanan Kak Edward Chen di Sumba. Dan juga kalau mungkin mau lihat tadi ke Instagramnya ya, mau lihat apa yang dilakukan di sana, apa yang dikerjakan di sana. Di sosial media lah. Itu cuma sebagian sih sebenarnya. Thank you for sharing Kak. Aduh, thank you. Dan terakhir Kak, pesan-pesan buat sahabat Solusi yang saat ini mungkin mereka merasa di dalam kegelapan seperti yang Kak Edward alami, nggak tahu jalan keluarnya apa, tapi mereka ingin melihat pengharapan, mereka ingin melihat mengalami juga kebaikan Tuhan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan buat teman-teman, sahabat-sahabat Solusi yang mungkin punya cita-cita, punya kerinduan untuk menjadi penyanyi rohani seperti Kak Edward Chen.
Jangan punya cita-cita begitu. Oke. Yang pertama, yang saya tahu bahwa ya sesuai dengan lagu yang saya tulis ya, jangan pernah menyerah. Itu dalam segala hal kita tidak boleh menyerah sebenarnya, karena kita punya Tuhan yang tidak menyerah. Buktinya Dia Yesus, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia sampai melepaskan semua. Tidak menyerah itu kan berarti karena Dia sayang sama saya dan saudara yang rusak, yang tidak layak sebenarnya. Iya kan? Never give up. That's why kita punya patokan. Oh, Tuhan aja tidak menyerah, kita pun tidak boleh menyerah. Nah, dalam mengambil keputusan pertama tidak menyerah, dalam proses itu tentu tetap tidak berubah. Belum berubah lah istilahnya begitu ya. Mengalami juga masih tantangan dan tantangan. Satu dibutuhkan adalah ya tadi, tetap bergantung di dalam Tuhan, tetap melekat, punya iman yang bertahan. Gitu. Nah, seringkali banyak hari-hari ini tuh kita tidak punya iman yang bertahan itu, gitu. At least dalam keadaan itu kita harus bertahan, karena Tuhan juga bertahan, gitu. Sama-sama. Saya percaya ya, kalau kita bertahan, endingnya pasti akan fulfill apa yang Tuhan mau, gitu. Ya, even tidak seperti yang kita bayangkan, tapi pasti ada jalan Tuhan yang Tuhan akan ungkapkan ini baik. Ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan, intinya. Bukan buat kita. Mungkin buat anak kita, buat generasi kita, atau apapun itu, gitu loh. Jangan melihat kebaikan tuh kalau kita lagi begini langsung jadi baik, itu baru berkebaikan Tuhan. No. Mungkin kita dalam keadaan kita masih tidak baik, tapi ternyata dengan apa yang kita lakukan, kita bertahan dalam Tuhan, anak kita kedepannya jadi baik. Betul. Resultnya itu turun-temurun gitu. Dan aku juga barusan dengar tadi waktu di jalan dengerin khotbah, dengar gini, kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, tidak mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka keadaan kita benar-benar buruk. Iya, kadang Tuhan tidak mengubah keadaannya, tapi mengubah kita dalam menghadapi keadaan itu. Sebagaimana rencana Dia yang Roma 8:28 itu ya. Iya, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pasti Dia mendatangkan kebaikan, pasti. Gitu. Bagi mengasihi Tuhan ya, ada juga gitu ya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi saya harap semua yang mendengar bertahan, jangan menyerah, tetap bergantung sama Tuhan. Itu sudah. Itu sudah. Lalu kedua tadi cita-cita, jangan bercita-cita katanya. Jangan bercita-cita. Jangan bercita-cita. Karena menurut saya sih penyanyi rohani itu bukan suatu karir ya. Jadi buat saya jangan bercita-cita ya. Karena itu sekali lagi semua kita di rohani itu panggilan pasti. Tahu betul, maka tadi saya bilang temukan panggilanmu, kembangkan panggilanmu dan pakai panggilan itu. Jadi panggilan itu bermacam-macam. Tadi saya bilang selama 3 tahun saya tidak di panggung, tapi saya langsung di masyarakat. Bukan berarti saya kalah dalam arti kayak orang yang biasa sebagai penyanyi gitu ya. Oh, saya tidak melakukan apa-apa. No. Di panggung saya tidak melakukan apa-apa. Tapi dampaknya jauh mungkin lebih besar daripada di panggung kalau saya melakukan itu. Jadi tadi saya bilang, jadi bercita-citalah masuk dalam panggilan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Fulfill it. Itulah panggilan yang sesungguhnya. Itulah cita-citamu yang sesungguhnya sebenarnya. Tidak ada patokan harus jadi ini, jadi itu, enggak. Gitu. Buat saya begitu. Tapi kalau memang talentamu ada di nyanyi, seperti saya cuma suka nyanyi dan akhirnya Tuhan pakai, ya itu tadi, ya berarti mulai dari itu balik lagi temukan, kembangkan, pakai. Wah, TKP. Iya, TKP. Di TKP. Thank you Kak Edward. Dan buat sahabat solusi yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kegelapan, seakan-akan tidak ada jalan keluar, percayalah di dalam kegelapan itu ada penyertaan Tuhan dan Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Tapi jika sahabat solusi membutuhkan dukungan doa dan support dari kami, silakan hubungi nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri yang ada di bawah ini. Kita akan standby 24 jam untuk menyupport, mendampingi, mendengarkan kisah sahabat dari sahabat solusi dan juga mendukung dalam doa. Jangan pernah menyerah karena Tuhan pun tidak menyerah pada hidup kita. Amin. Sekali lagi thank you buat Kak Edward Chen buat waktunya. Nice to meet you. Dulu aku sempat siaran radio, nggak pernah wawancara kayak Edward hari ini. Terjadilah wawancara ini. Thank you so much buat waktunya. Sama-sama, Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, bahkan pelayanan yang di Sumba juga Tuhan terus pakai untuk memberkati masyarakat yang belum terjamah di sana. Amin. Tuhan pakai juga. Amin. Thank you Kak. God bless you. God bless you.